bahwa kita masih diberikan nikmat sehat atau kesehatan. Dengan nikmat sehat kita bisa bekerja, berusaha, beraktivitas sesuai profesi kita. Dengan nikmat sehat kita bisa sempurna melaksanakan ibadah, ruku sempurna, sujud sempurna. Kalaulah kita tidak sehat atau sakit, semua itu tidak bisa kita lakukan dengan sempurna. Bekerja tidak bisa, ibadah pun tidak sempurna. Misalkan ada di antara kita yang sakit parah atau stroke lalangannya, tidak bisa mengamalai. Kaladang tidak bisa, kasawah tidak bisa, kekantua tidak bisa. Bahkan membebani orang lain, membebani keluarga. Walaupun anak istri kita menurut kita ikhlas mengamehan orang, tapi sesungguhnya rasa capek, rasa dongkol ada di hatinya. Iya tuh Ibu. Kan awak anak doma mengamehan kecewa. Tapi yang butuh pergi kerajo, butuh kuliah, butuh sekolah. Dia berurus sakit. Orang sakit maka dia tidak bisa juga beraktivitas seperti biasa. Maka nikmat sehat inilah yang patut kita syukuri karena ini luar biasa. Mata yang masih terang gunakanlah membaca Al-Quran. Telinga yang masih nyaring gunakanlah untuk mendengarkan pengajian, nasihat, tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Mulut yang masih lancar berucap sebelum mulut itu tempang, mengajilah, bacalah Al-Quran. Beko kalau lah tak disalai, mengecek kurui, baru teragak mengaji, itulah pasti tidak boleh mengaji lagi. Selagi tangan kaki masih bisa digerakkan, melangkah ke masjid raya Andalas ini. Jangan tunggu besok atau lusa. Karena hidup ini kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Untuk itu syukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Semoga Bapak Ibu semua sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehat Bapak Ibu saudara. Serupa biasa tanda sehat, lain bisa berangka kami. Mendoakan selalu begitu dan bagi keluarga kita yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Bagi yang banyak hutang, mudah-mudahan capek lunas. Insya Allah beberapa hari lagi menghitung hari kita akan kedatangan tamu mulia, tamu agung, yakni bulan suci Ramadan. Aroma dan hawanya sudah mulai terasa. Orang-orang beriman tentu bergembira menyambut tamu yang agung ini. Musaji dah mulai dibarasian. Ada dah mulai mencat musaji, ada dah mulai mencat rumah, ada dah mulai membarasian kuburan. Itu tanda-tanda yang besar dah mulai teroyok ke kuburan. Ada kebiasaan setiap kapuaso berziarah. Apakah kapuaso saja berziarah? Kapanpun kuliah, tiap hari boleh tak panik, tiap hari dah berziarah. Sekali seminggu kuliah, sekali sebulan kuliah, sekali setahun kuliah. Pokoknya jangan seolah-olah wajib mana berziarah menjalankan kapuaso. Seolah-olah wajib mana.
kecintaan ke orang tua bukan dilihat dari bagaimana cara membersihkan kuburannya. Di keramik kuburan ranca-ranca dia gero pada basis stainless, kapan perandu keramik atau granit dan paling mahal. Kuburan apa orang, kuburan nama orang, baca dian ke orang lain kalau awak membersihkan kuburan. Yang dibutuhkan oleh orang tua bukan keramiknya, yang dibutuhkan oleh orang tua doa dari anak-anaknya. Banyak mana piti berasia mana kuburan orang lain tapi tidak didoakan 0,0. Tidak ada faedahnya tu, mubazir saja. Kan tak ada perintah magi keramik kuburan. Ya kan tak ada perintah keramik kuburan, menembok kuburan, magi pagar kuburan berperintah. Bapak Ibu yang balik dari Makkah, dari Masjidin Nabawi, sudah tugas ziarah ke Bakia, ada kuburan orang tembok di sana. Ada orang batu tertombok saja, cuma di awak tembok berkeramik. Maka Bapak Ibu rahimahullah, seandainya seluruh warga Kota Padang kau menembok kuburan, tak ada tanah kata luang lagi, ya kan? Jumlah warga Kota Padang itu 1 juta kurang lebih ya. 10 tahun yang akan datang kita banyak. Asal terus tanah di Kota Padang itu selalu ikut ya. Seluruh setiap meninggal tembok, setiap meninggal tembok itu tak ada tanah kata luang lagi. Dipastikan ada tanah kata luang. Itu makanya dilarang menembok kuburan. Tapi orang awak dia madah, ya kan? Tembok ya, keramik ya. Itu balai. Turun ke 7 ya, nasihat Ustaz mana pernah benar ya. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu dangan ya. Jadi yang dibutuhkan oleh orang tua awaladin solihin yad'ula, doa dari anak-anaknya yang soleh, dari anak-anaknya yang soleh. Ibu Bapak rahimahullah, bagaimana kita menyikapi masuknya bulan suci Ramadan? Apa hanya sekedar berziarah kubur? Nabi saja menyuruh kita, atakum Ramadan sayyidus suhur famarhaban bi wa ahlan jaa syahrus siyam bil barakat. Dan telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu dari sekalian bulan, dan ucapkanlah selamat datang kepadanya. Dia dianjurkan untuk menyambut Ramadan. Itulah makanya latar belakang kantua-kantua musaji-musaji, lembaga-lembaga kalau dulu caleg-caleg sebagai membuat spanduk marhaban. Kini kau le caleg magia mulai imsakia. Ya kan? Habis itu insyaAllah 2009 banyak sampai 2029 itu. Banyak bisa dapat imsakia. Kini kau teraga apa ibu imsakia biasa surang. Jadi kalau dalam musim pemilu biswa mencalek-calek dapat imsakia gratis. Tapi kalau tidak dengan itu biasa surang. Print surang. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, dianjurkan untuk famarhaban bi wa ahlan jaa syahrus siyam bil barakah, memuliakan bulan Ramadan. Maka cara kita menyikapinya adalah tentu Bapak Ibu dengan cara bersyukur, dipertemukan kembali dengan Ramadan 2026 atau 1447. Karena sepanjang hidup kita Bapak Ibu pasti bertemulah dengan bulan Ramadan hanya sekali setahun. Kok lah 60 Bapak Ibu itu lah 60 kali lah bulan Ramadan. 70 dan 70 kali lah. Apakah dari Ramadan ke Ramadan itu ada perubahan, ada peningkatan bagi diri kita, baik terhadap iman kita, terhadap ibadah kita atau akhlak kita, hanya kita yang tahu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kita bersyukur kembali dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian berikutnya adalah dengan cara berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memang bertemu dengan bulan Ramadan. Doa yang Bapak Ibu hafal,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, pertemukan kami atau sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi Nabi 2 bulan menjalankan puasa berdoa beliau. Dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi sehingga itulah latar belakang orang kampung melaksanakan doa menyambut puasa. Di antara yang saya tahu baik doa menjalankan puasa, doa menyambut puasa. Dipraktekkan orang kampung dengan cara mendoa, diundang sanak familia dan tulan tidak biaya kasih kuah makan bersama, sudah tu saling maaf memaafkan. Kalau ditulis lu orang tu cicik ke rumahnya, minta maaf, tu abil kat tu diundang saya ke rumah untuk mendoa menyambut puasa. Kalau dulu penapik itu bid'ah, penapik salah seorang itu bid'ah apa? Yang jadi orang kampung bawa dari buku itu mengamalkan. Kalau mendoa menjalankan puasa itu dianggap bid'ah, tu banyak orang kampung orang saudaraku. Itu betul. Banyak tu termasuk orang kampung pun pesisir saudaraku saudara. Kalau mendoa menyambut puasa itu bid'ah. Ibu bapak rahimahullah, jadi dengan cara banyak berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan. Umur panjang, rezeki murah, badan sehat, bisa beribadah dengan sempurna. Kalau tak apa doa tadi, Pak Ibu, doa tadi kan pendek banget. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Berasal lain dah pendek banget. Lalu apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa. Jadi itu cara kita menyikapi menyambut Ramadan. Berikut adalah dengan cara setelah bersyukur kemudian berdoa. Yang ketiga, bergembira. Iyo kadang hati awak masuk-masuk baik-baik, tapi orang tak ada hati ada nanti buat hati masuk-masuk. Tak bisa menggalih makanan siang hari. Itu biaya tambah loh, kan? Baju rayo, anak ketujuh, anak kelima, itulah stres tu hari kepuasa. Harusnya orang beriman itu bergembira. Kok piti bisa dicari. Sama tu jangguit apa ibu? Selagi dicabutnya tumbuh tu. Pokoknya ada yang mau bakure, bagantong bati de bau, bagantong rasaki de bau sa. Tapi kalau berdoa sering saja raya dalela, sudah mendoa panjang-panjang tu lalu dia saja mulai. Tu nak rapek rasaki tu. Yo sudah mendoa tu keluar dia saja. Cari rasaki tu kau ke pasar, mengalela. Cari rasaki tu di tengah lawi, dayuang sampan tu. Tampuk dalam laut tengah lawi dan berazaki. Dia kalau ya Allah kita mau rezeki mendoa mana nangis dalam saji itu. Itulah doa sudah tulai. Itu nak rezeki itu pasti nak tahu betul. Sebab Allah yang katakan demikian, "Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Apa saja yang bergerak, syaratnya bergerak. Apa saja yang bergerak merangkak di muka bumi ini, Allah jamin rezekinya. Tapi kalau duduk rezeki itu, paling-paling kalau orang kisah tu DP budangan loh. Awal pensiun Ustaz. Kalau di dalam istilah negara awak, ya ada pensiun Pak. Tapi dalam agama itu kerajo tadi kan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kerajo. Tapi kalau di istilah pegawai ya ada pensiunnya. Dalam agama ada pensiun dia mau menggali dari bakarajo. Jadi kalau ada ibu bapak kawan awak lah pensiun tu buka usaha jadi galak loh. Ada pensiun
Itu yang mengamalkan ajaran agama itu mah. Kalau ada kawan pensiun tu buka usaha bekerajaan oleh ke sawah ke mengalir agian jempol mantap. Itu mengamalkan ajaran agama. Jadi kata Allah dunia dua bakajari Allah mana digituan kawan supaya bisa lo banyak masyarakat bisa lo banyak masyarakat mantum saja yang laleh. Maka Bapak Ibu yang Allah jangan hanya sekedar berdoa tapi juga mesti berusaha. Kemudian kenapa kita gembira menyambut bulan suci Ramadan? Karena dosa kita diampuni. Dengan ibadah Ramadan Bapak Ibu yang kawan lakukan dosa diampuni. Ada amal-amal maupun dosa Bapak Ibu tanpa bertaubat bahwa amal awak akui dosa awak akui tanpa awak bertaubat tapi awak lakukan itu maka dosa awak diampuni. Dan pertama bau dua itu maupun dosa Bapak Ibu. Ketika awak membasuh kedua muka kan membasuh korak jaya dua itu dosa yang dibuat oleh muka awak oleh wajah awak berguguran bersamaan dengan jatuhnya air dua itu ke lantai. Bahkan lalu tiba air dua itu ke lantai dosa awak lah diampuni berguguran. Apa dosa yang dibuat oleh wajah? Di antara yang di wajah awak apa Bapak Ibu? Mato muncuang. Pokok sarang mana? Dosa yang dibuat oleh mato, dosa yang dibuat oleh muncuang itu diampuni ketika membasuh wajah itu jaya dua. Kira-kira di antara awak Pak Ibu, kami laki-laki berusia mana banyak dosa mato atau muncuang laki-laki daripada sini? Kalau ibu mana banyak dosa mato, dosa muncuang? Dosa. Ibu mengkuyang tanya jadi yang. Kalau kami laki-laki mana paling banyak dosa mato pada muncuang? Mato atau ibunya biliran. Ketika bau dua itu berguguran dosa. Yang puni kan luar biasa faedah dari membasuh tangan tak itulah. Ketika membasuh tangan dosa dan lebih di tanganku berguguran. Ketika menyapu kepala dosa dan lebih oleh tak kumua tak kumua pikiran kotor buat sangkul sekurang ada budi tu. Jadi dengan bau dua dosa diampuni. Kemudian amal papu dosa itu solat 5 waktu itu penghapus dosa bagaikan di depan rumah kita ada sungai mandi 5 kali zali barasia serupa itulah solat awal. Kemudian amal penghapus dosa adalah ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Tapi bagi siapa yang diampuni? Bagi man soma Ramadana, bagi orang yang ikut puasa pada bulan Ramadan. Kalau nak satu puasa lewat mana Ramadan masuk mana bulan puasa besok, tapi dia nak ikut puasa tak dapat ampunan dah. Ini ada syarat man soma Ramadana. Bagi siapa pula yang bersama Ramadhan? Bagi orang yang imanan wahtisaban setelah berpuasa dengan penuh iman dan perhitungan barulah dapat ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka barulah dapat ampunan dari dosanya yang sudah berlalu. Jadi orang yang kami ampuni itu satu dan ikut puasa sudah tu puasa dengan penuh iman lillahi ta'ala. Sebab yang dipanggil dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau nak satu ada orang yang ikut puasa disuruh aja berang sebab nak masuk dalam kategori orang beriman. Yang kategorinya ada yang disuruh puasa. Berikut wahtisaban dengan penuh perhitungan. Di orang ma yang diampuni yang puasa yang ma yang penuh dengan iman, kemudian yang ma dengan penuh perhitungan. Perhitungan ini apa maksudnya Bapak Ibu? Diperhitungkan mana yang membatalkan, mana yang merusak pahala ibadah puasa. Yobana nujago bana ledo. Tapi kalau tidak diperhitungkan puasa lagi para bojo, puasa lagi berang-berang lagi ya. Puasa lagi berkata-kata
kotor-kotor lah itu. Indah ada beda bulan puasa, indah bulan puasa dia beda je yang menahan lapar lah. Tapi yang lain itu tetap ada kerajuan. Itu namanya tidak memperhitungkan, tidak menjaga hal-hal yang merusak, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Sehingga akibatnya kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Betapa banyak di antara orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Mudah-mudahan puasa ketiga Bapak Ibu ampe balik hari lain. Tanggal berapa boleh puasa Bapak Ibu? Tanggal 1 Ramadan. Ya kan? Jadi mulai puasa tanggal 1 Ramadan. Sebab ada yang menganggap 1 Ramadan ko jatuh tanggal 8 balik. Ada yang 2 hari menjelang 8 balik tanggal 1 Ramadan. Yang kecil ada yang seminggu setelah tanggal 8 balik. Itu baru masuk 1 Ramadan kecil. Beda Candi saya bisa karena memang sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sa'ban 30 yawman. Berpuasalah kamu apabila kamu melihat bulan, dan beridul fitrilah kamu apabila melihat bulan. Apabila bulan tertutup awan, maka sempurnakan Sa'ban 30 hari. Kini kan awak di bulan Sa'ban. Jadi di Suak biasanya kan diteropong, di Tapilawi dekat Taman Budaya. Itu titiknya di Kota Padangan di situ. Di Taman Budaya diteropong ke Matuari ke Tanglawi itu. Di titik di provinsi lain dekat itu loh, baru dilaporkan ke Menteri Agama. Itu namanya hasil sidang isbat dilaporkan. Tapi rata-rata setiap diteropong di Tapilawi awak Pantai Padang tidak ada nampak. Acok tak tutui awan, acok tak tutui kabui. Maka melihat dalam makna yang pertama melihat dengan mata, makna yang kedua melihat dengan ilmu. Melihat itu maknanya dulu. Pertama melihat dengan mata, dan kedua melihat dengan ilmu. Jambara waktu subuh masuk tadi, ada Pak Ibu mencari bulan. Nah kan jambara itu zuhur masuk, ada awak cari bulan. Kan awak cari dengan ilmu, dengan ilmu hisab. Dengan ilmu hisab sehingga detik per detik, menit per menit bisa diperhitungkan ko matuari tabanam, ko bulan jumbo. Tidak amal setter. Sebab Allah tentukan manzila wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dalam surat Yunus itu Bapak Ibu kan Allah sebutkan bahwa walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a, dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nura, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, menetapkan tempat-tempat orbitnya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kamu dapat mengetahui pergantian tahun dan perhitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq, tidaklah yang demikian itu Allah ciptakan kecuali dengan yang hak. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengetahui. Jadi dengan ilmu hisab bisa ditentukan, dengan ilmu ru'yah juga bisa ditentukan, tergantung metode yang awak pakai. Itu metode ru'yah dan metode hisab. Ibu bapak rahimakumullah, aku doakan semoga kita semua sehat walafiat. Terima kasih, dan ini pertemuan terakhir kita menjelang Ramadan. Waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ucap. Bukan maksud menggurui Bapak Ibu orang tuamu, tetapi hanya melaksanakan tugas yang disuruh oleh pengurus memberikan tausiah subuh di Masjid Raya Andalas ini. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi fi sabilillah, wassalamualaikum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu? Boleh kamu.